di acara yang akan menjadi host di acara kita, yaitu Bapak Setiawan Atmojo yang biasa dikenal dengan panggilan akrab Mas Iwan. Mas Iwan ini adalah lawyer atau in-house lawyer dengan pengalaman yang mumpuni di dunia telekomunikasi. Selama belasan tahun beliau bekerja sebagai in-house lawyer di salah satu perusahaan telco terkemuka di Indonesia, yaitu Indosat Ooredoo, sebagai Vice President Legal Technology and Network Infrastructure. Saat ini Mas Iwan adalah Legal Head di PT Berka Carrier Indonesia, dan prestasi serta pencapaian Mas Iwan juga telah diakui oleh dunia internasional. Ketika pada tahun 2018 beliau mendapatkan award sebagai In-House Lawyer of the Year dari Asian Legal Business untuk program Indonesia Law Awards. Saya dan Suara Digital sangat bangga dan senang sekali Mas Iwan telah bersedia bergabung dengan program ini, baik di sesi yang lalu maupun sesi hari ini dan sesi-sesi ke depan. Oke, kepada seluruh peserta, saya dan Suara Digital mengucapkan selamat belajar, berdiskusi, berinteraksi dalam sesi hari ini. Have a pleasant workshop, have a pleasant session. Mas Iwan, silakan, saya persilakan. I handing it to you. The screen is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi pengantarnya dari Bang Reza ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai acara, pertama-tama mari kita panjatkan segala puji dan syukur atas hidayah dan kesehatan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua dapat mengikuti acara dari Suara Digital Legal Academy ini. Nah, sebelum kita masuk ke acara sharing dari Mbak Prita dan Mbak Sarah, tidak lupa kita berdoa juga agar seluruh agenda pada hari ini dapat berjalan lancar dan juga semoga kita dapat diberikan kekuatan dan kesabaran untuk melewati pandemi ini dengan baiknya. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu, kita ada dua pembicara pagi ini. Ada Mbak Prita Suyudi, beliau adalah seorang notaris dengan wilayah kedudukan jabatan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, lulus dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, langsung melanjutkan ke pendidikan Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saat ini beliau juga sebagai pengajar di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Mbak Prita ini juga menjabat sebagai Direktur Kantor Urusan Internasional di Perguruan Tinggi Swasta. Aktif juga di bidang hubungan luar negeri Ikatan Notaris Indonesia dan dipercaya sebagai Wakil Presiden Asia untuk kerjasama internasional di International Union Notaries. Nah, pembicara kita yang satu lagi adalah Mbak Sarah Lindiani Hudioro, biasa dipanggil Mbak Sarah. Beliau adalah seorang notaris dengan wilayah kedudukan jabatan di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, lulus dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, kemudian melanjutkan pendidikannya di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Nah, tanpa menunggu lebih lama lagi, langsung saja saya persilakan kepada Mbak Prita dan Mbak Sarah untuk memulai acaranya. Mbak Prita dan Mbak Sarah, the screen is yours. Oke, makasih banget Mas Iwan dan Bang Reza, perkenalannya luar biasa. Saya senang sekali bersama Sarah di sini, rekan saya, sama-sama notaris, Sarah Hudioro, bisa bergabung di sesi kedua ya, dari serangkaian pelatihan, bukan pelatihan ya, mungkin lebih ke sharing discussion gitu, sharing session dengan teman-teman semua, dengan rekan-rekan semua. Suatu kehormatan dan suatu kebahagiaan buat saya untuk bisa memberikan sedikit sumbangsih pada pagi hari ini. Kita langsung aja mulai ya, supaya nanti ada waktu yang lebih banyak buat kita berdiskusi. Nanti saya akan memaparkan bagian saya sedikit tentang latar belakang pendirian perusahaan, kemudian Sarah nanti akan
mengulas sedikit tentang anggaran dasar perusahaan. Saya akan share screen. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskannya dengan ringkas dan cepat tanpa mengurangi esensinya, sehingga kita punya lebih banyak waktu untuk berdiskusi seperti tadi sudah disampaikan. Nah, pagi hari ini saya menyapa teman-teman semua dari Pulau Dewata, dari Bali. Bukan bermaksud untuk membuat iri, tapi memang saya wilayah kerjanya di sana. Jadi dari Pulau Bali yang cukup cerah pagi hari ini, selamat pagi semuanya, semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Pagi hari ini saya dan Sarah diberi kepercayaan untuk berbagi kepada rekan-rekan semua mengenai pendirian perusahaan. Kalau kemarin di sesi sebelumnya di hari Sabtu, Mas Regi mungkin sudah bicara tentang pendahuluan dari pendirian, yaitu apa yang diinginkan oleh para investor, para pemegang saham, para shareholder dalam shareholder agreement. Pagi hari ini kita akan membahas tentang pendirian perusahaan, anggaran dasar, struktur, operasional perusahaan, dan kemudian kami sedikit akan menyentuh tentang perizinan berusaha. Oke, ya, sama seperti diskusi-diskusi di bidang hukum, biasanya selalu ada disclaimer seperti ini, bahwa apa yang kami sampaikan, apa yang Sarah dan saya sampaikan pagi hari ini, bukanlah atau janganlah dianggap sebagai nasihat hukum atau opini hukum apapun, dan bagi rekan-rekan untuk mendapatkan opini atau pendapat hukum atau advice yang lengkap, tidak disarankan untuk menggunakan apa yang kami sampaikan dalam paparan ini. Nah, teman-teman, pada dasarnya pagi hari ini tuh kami akan mencoba bercerita ya tentang 5W 1H-nya pendirian perusahaan gitu. Dengan harapan kita semua dapat berdiskusi secara lengkap dan utuh terintegrasi tentang pendirian perusahaan. Jadi 5W 1H itu kita semua pasti sudah familiar, sudah paham what, who, when, where, how-nya tentang pendirian perusahaan. Jadi itu yang akan kami coba sekilas ceritakan. Nah, perusahaan itu atau sebuah perusahaan ada yang paling tua, mungkin ini teman-teman sudah tahu, atau juga mungkin ini suatu informasi yang baru bagi teman-teman semua. Di tahun 578 itu dikenal perusahaan pertama di dunia dan masih beroperasi sampai sekarang. Adanya di Jepang, ya, namanya adalah Konkogumi Co. Limited. Nah, mereka ini adalah perusahaan konstruksi di Jepang yang bermula dari keluarga yang membangun shrines atau temple. Jadi mereka sadar bahwa kami membangun atau kami mengkonstruksi temple-temple ini tidak bisa lagi sendirian, satu orang atau dua orang, tapi ternyata ada banyak lagi komunitas yang ingin ikut, ada banyak anggota keluarga yang ingin membiayai, dan karena itu secara tidak langsung terbentuklah suatu perusahaan, suatu badan usaha gitu. Nah, itu terjadinya di tahun 578. Sampai sekarang masih beroperasi, ini berarti mereka sudah beroperasi sekitar 1.400 tahunan dan sudah diakuisisi di tahun 2006 oleh Takamoko Construction Group gitu ya. Itu sedikit latar belakang aja tentang perusahaan. Nah, kalau kita sendiri sebagai orang Indonesia tentunya sangat-sangat tahu tentang VOC ya. Nah, VOC ini atau kongsi dagang ya, perusahaan Hindia Timur Belanda, the Dutch East India Company, ini dibentuk pada tahun 1602, bulan Maret 1602. Nah, ini adalah cikal bakal pertama perseroan terbatas yang saat ini kita lihat bukan saja di Indonesia tapi juga di dunia. Jadi pada waktu itu pemerintah Belanda punya kepentingan untuk berdagang secara monopoli, mengambil rempah-rempah dari wilayah jajahannya termasuk Indonesia dan membawanya kembali ke Eropa untuk diperdagangkan di sana. Dan ternyata banyak interest, banyak kepentingan dari masyarakat Belanda, dari negara-negara lainnya untuk ikut serta dalam perkongsian perdagangan ini gitu. Dan mereka secara tidak langsung lagi-lagi terbentuklah suatu badan yang terdiri dari saham-saham atau dari investor-investor, dari uang-uang yang bukan berasal dari satu atau dua orang saja, tapi dari banyak orang dan banyak badan. Dan bahkan VOC ini dikenal sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia. Dan kemudian sebagai perusahaan pertama yang memperkenalkan sistem pembagian saham. Jadi mereka menerbitkan saham, menjualnya kepada orang di luar komunitas mereka. Ya, itu cerita yang selalu kita dengar kalau kita belajar sejarah ya. Jadi dari situ tadi kita udah jelas
why-nya itu jelas. Kenapa sih orang bikin perusahaan gitu ya? Kenapa badan usaha itu dibentuk? Yaitu utamanya untuk memperoleh hal-hal berikut, yaitu misalnya akses ke permodalan, ya, memenuhi syarat formal yang diatur oleh regulator. Jadi mungkin pemerintah tertentu mensyaratkan bahwa untuk usaha tertentu kalian harus bentuk badan usaha tertentu. Itu juga menjadi alasan kenapa kita mendirikan perusahaan. Kemudian utamanya adalah kalau kita lihat dari semua bentuk usaha yang ada di dunia, utamanya adalah untuk beroperasi dan memperoleh laba. Jadi sudah jelas why-nya. Dan kapan sih? When do we have to establish a business? Kapan kita mendirikan perusahaan? Yaitu tadi, kalau sudah ada, kalau kita lihat dari sejarahnya ya, kalau sudah ada lebih dari satu interest dalam kegiatan usaha itu, apapun itu. Kalau tadi di Jepang konstruksi, sudah ada lebih dari satu keluarga yang ingin ikut mencari keuntungan dalam membangun shrines yang ada di Jepang, akhirnya membangun bangunan dan gedung-gedung lainnya gitu ya. Itu ketika itu maka diperlukan suatu perusahaan. Kemudian kalau kita lihat apa sih sebetulnya arti dari kata perusahaan ya? Lucunya di Indonesia itu kata perusahaan itu tidak ada di undang-undang yang mengatur tentang badan usaha. Tapi kalau kita cari-cari, jadi setiap badan usaha, apakah itu PT, kita tahu kan ya ada PT, ada CV, dan lain sebagainya, itu punya definisinya sendiri-sendiri. Tapi kalau kita cari kata perusahaan, itu adanya di wajib daftar perusahaan. Kalau secara hukumnya nih ya, yaitu bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memperoleh keuntungan laba. KBBI pun mengatakan demikian, yaitu peralatan. Jadi perusahaan itu dianggap suatu tool atau alat yang diselenggarakan secara teratur untuk mencari keuntungan. Nah, dari dua definisi itu ada persamaan yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah diselenggarakan secara teratur, tetap terus-menerus, dan digunakan untuk obtain profit, mencari keuntungan atau laba. Nah, ini masih tentang what-nya nih, apa sih gitu. Kalau di dunia kita bisa lihat mungkin mitra-mitra atau investor kita atau calon investor ya, atau ada teman yang bekerja di perusahaan, ujungnya itu di nama perusahaan ada LLC misalnya, Limited Liability Companies, PTE, LTD, Corporation Incorporated in gitu. Itu adalah nama-nama sebutan yang biasa kita sebut untuk perusahaan. Nah, di Indonesia bentuknya apa aja? Ini ada yang baru dari Undang-Undang Cipta Kerja nih, Mas Iwan, Mas Reza. Kita semua mungkin sudah mulai membaca, sudah mulai familiarizing ourselves dengan bentuk yang baru ini, yaitu perseroan perorangan, di mana satu orang saja sudah bisa membentuk badan hukum, sudah bisa membentuk perseroan perorangan. Tapi memang ada kekhususannya, yaitu skup bisnisnya kecil, ya, mikro dan kecil. Kemudian ada perseroan persekutuan modal, jadi ada modal-modal di dalamnya. Artinya ada lebih dari satu orang yang memiliki atau menyumbangkan modal, menyisihkan modalnya ke dalam perusahaan tersebut. Seperti PT, itu adalah perseroan persekutuan modal. Kemudian ada CV, ada firma, ada persekutuan perdata. Nah, saya rasa rekan-rekan di sini semua juga sudah tahu ya arti dan sedikit perbedaannya mengenai masing-masing dari bentuk usaha tersebut. Dan kemarin dari sesi yang Sabtu, Mas Regi sudah berfokus pada perseroan terbatas, dan menurut kami pun memang perseroan terbatas adalah bentuk yang paling layak untuk suatu startup gitu, karena berbagai hal. Jadi saya akan menyelaraskan apa yang kita sudah diskusikan minggu lalu untuk fokus pada perseroan terbatas atau PT. Nah, di Indonesia atau di dunia itu sering dipakai interchangeably ya, antara perusahaan, korporasi, entitas, organisasi, lembaga, itu hanya penyebutannya saja. Tapi masing-masing tentunya punya ciri khas mengenai tanggung jawab di dalamnya dan lain sebagainya. Nah, apa bedanya dari masing-masing itu? Walaupun secara bergantian kita sering menyebutkan organisasi kamu apa, kamu bekerja di lembaga apa, korporasi apa, perusahaan apa, itu artinya sama. Sepanjang mereka profit oriented, mereka bisa dibilang atau disebut perusahaan. Ya, bedanya adalah cara permodalannya. Apakah modalnya datang dari satu orang aja, atau dua orang, atau lebih. Kemudian apakah pertanggungjawabannya terbatas, itu juga perbedaan lainnya. Pendiriannya seperti apa,
Haruskah di depan notaris atau hanya bisa didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM misalnya. Kemudian cakupan bisnisnya apa? Karena kita tahu ya di Indonesia ada beberapa kategori. Jadi semua bisnis di Indonesia itu kan dikategorikan menurut peraturan Badan Pusat Statistik sebenarnya yang mengumumkan atau yang mengeluarkan yang namanya KBLI, klasifikasi baku industri kalau nggak salah KBLI ya. Nah itu beberapa kategori usaha diatur di sana dengan nomor-nomor spesifiknya gitu. Nah ada beberapa KBLI yang bentuknya mungkin harus badan usaha tertentu dan lain sebagainya. Tapi terlepas dari penyebutannya seperti apa, kemudian terlepas dari bedanya badan usaha itu apa, ada persamaannya. Persamaannya yaitu tadi yang saya juga sempat sampaikan, ada elemen yang sama, yaitu yang utama adalah mencari laba, profit oriented. Ada pemilik atau investornya, kemudian ada pengurusnya, ada pemisahan biasanya. Jadi ada yang cuma memiliki, ikut memiliki, gitu ya. Ada yang mengurus perusahaannya. Kemudian ada mekanisme pengambilan keputusan. Ada mekanisme pengambilan keputusan di dalamnya. Setiap kali ingin mengambil keputusan, setiap kali ingin mengubah, itu siapa yang punya kewenangan untuk itu. Kemudian mekanisme pembagian labanya, kewajiban perpajakannya juga berbeda-beda, kewajiban untuk pendaftarannya oleh regulator itu seperti apa juga beda. Kemudian mereka juga diwajibkan untuk melapor biasanya, melapor perkembangan dari usaha mereka. Jadi kalau kita bisa klasifikasikan secara atau ringkas secara sederhana gitu ya, badan usaha itu bisa terbagi ke dalam dua bagian. Badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Jadi badan usaha yang berbadan hukum ciri khasnya adalah yang membedakannya dengan yang bukan badan hukum adalah kewajibannya, liability-nya. Liability-nya di badan usaha yang berbadan hukum itu limited. Artinya terdapat pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha. Sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta yang dimiliki dalam badan hukum. Jadi kalau saya, Rita, saya punya uang 50 juta misalnya, saya ikut permodalan dalam suatu PT, maka kalau ada liability yang harus ditanggung oleh PT itu, kewajiban saya atau kewajiban si PT hanyalah sampai ke permodalan yang diberikan. Rita memberikan hanya 50 gitu. Dia tidak boleh ditarik ya sepanjang tidak menyalahi hukum, ada ketentuan-ketentuan itu. Sepanjang tidak menyalahi hukum, maka liability saya hanya terbatas terhadap apa yang saya berikan. Nah, badan hukum itu apa saja di Indonesia? Ada PT, ada koperasi, ada perkumpulan, ada perusahaan, perseorangan yang tadi saya sempat singgung. Nah, kita akan fokus untuk pagi hari ini ke perseroan terbatas, karena memang itu badan usaha berbadan hukum dengan limited liability utama ya yang ada di Indonesia. Sedangkan koperasi itu fungsinya berbeda. Itu untuk simpan pinjam yang sifatnya dari anggota untuk anggota, dan perkumpulan tidaklah profit oriented gitu ya. Sedangkan yang di kanan ini adalah badan usaha yang tidak berbadan hukum. Jadi kalau kita balik, kalau tadi kita lihat badan usahanya, kalau kita bisa bagi dua, itu ada yang badan hukum dan bukan badan hukum. Kalau kita balik, badan hukum dan bukan badan hukum, mana sih yang badan usaha gitu ya? Itu ada yang di kanan sini, yang di wilayah abu-abu, yaitu perseroan terbatas, perusahaan perseorangan, dan koperasi. Di mana pagi hari ini kita akan nih Mas Iwan fokusnya ke pendirian perseroan terbatas. Nah, ini tadi ilustrasi untuk menjelaskan aja pembatasan tanggung jawab ya. Kalau di badan hukum dipisahkan antara pemilik punya dengan bisnis punya itu dipisahkan. Sedangkan kalau di bukan badan hukum dia menjadi satu. Tanggung jawabnya tak terbatas, pemilik bertanggung jawab sampai harta pribadi gitu. Nah, ini beberapa perbedaan, saya yakin rekan-rekan sudah sangat familiar, tapi untuk perseroan terbatas, setidaknya bisa dirangkum seperti ini ya, minimal 2 pendiri, tidak ada ketentuan jumlah modal dasar, kemudian akta pendirian notaris, akta pendirian didirikan oleh notaris, kemudian pengesahan pendirian di Kementerian Hukum dan HAM, kemudian ada izin-izin standarnya. Nah, kita beranjak tadi. Kemudian siapa yang mendirikan ini? Kita akan khususkan sekarang ke perseroan terbatas ya, ke PT. Siapa yang mendirikan? Pendirinya bisa perorangan, bisa juga badan hukum. Dan bisa WNI, bisa WNA. Nanti kalau dia WNI, maka PT-nya adalah PT PMDN, Penanaman Modal Dalam Negeri. Kalau WNA,
maka PT-nya adalah PT PMA, penanaman modal asing. Itu aja bedanya. Badan hukumnya pun boleh badan hukum Indonesia, kemudian badan hukum asing. Nah, di PT itu siapa sih organ-organnya? Karena PT itu terdiri dari beberapa investor, beberapa pemegang saham, maka otomatis yang mempunyai kewenangan tertinggi atau posisi tertinggi adalah serapat si pemegang saham itu sendiri. Kemudian ada direksi yang mengatur the day-to-day operational of the company, kemudian ada commissioner yang mengawasi mengawasi direksi gitu ya. Nah, kalau ada yang mendirikan, tentunya nanti ada yang mengubah atau membubarkan. Jadi anggaran dasar, suatu anggaran dasar perseroan, biasanya kami notaris itu membuatnya ada jangka waktunya. Bukan jangka waktu berdirinya perseroan, tapi jangka waktu si anggaran dasarnya ini. Pada umumnya itu 5 tahun. 5 tahun atau 3 tahun, tergantung nanti para pendiri menginginkannya seperti apa. Nah, itu biasanya dikaitkan dengan masa jabatan si direksi dan komisaris. Tapi biasanya 5 tahun. Nah, kemudian kan harus diubah tuh. Apakah diangkat kembali komisaris dan direksi yang sudah ada, atau diganti, apakah ada pemegang saham lain yang masuk, apakah ada jual beli saham, dan lain sebagainya. Nah, siapa yang bisa mengubah atau membubarkan? Kemudian itu tetap adalah RUPS-nya. Ya, dan karena berbagai hal dibubarkannya. Di mana pendiriannya? Nah, where-nya ini kalau kita mau mendirikan di mana? Kita mendirikan perusahaan di domisili atau di wilayah tempat alamat kantor perusahaan yang akan kita dirikan. Jadi kita bekerja di mana nih? Misalnya Jakarta Selatan ya, didirikannya di situ, domisilinya di Jakarta Selatan. Tapi artinya di mana didirikannya itu di wilayah Republik Indonesia. Tunduk pada hukum mana? Tunduk pada jurisdiksi Republik Indonesia. Karena dia adalah badan hukum yang didirikan di Indonesia. Apakah bisa punya cabang atau perwakilan? Bisa. Kalau saya bikin PT di Jakarta, saya ingin membuka cabang di Bali, bisa. Nanti ada akta menunjukkan kantor cabang istilahnya, yang dibuat juga di hadapan notaris, oleh notaris. Dan ditentukan kepala kantor cabangnya siapa, gitu ya. Tadi domisili kantor saya sudah ceritakan. Kemudian lokasi usaha itu sama nggak dengan cabang? Itu berbeda ya. Kalau secara perizinan itu berbeda. Cabang itu adalah kantor cabang untuk mengurusi koresponden, marketing, dan lain sebagainya. Mungkin bisa menerima pembayaran, dan lain sebagainya, tergantung otoritas yang diberikan oleh kantor pusat. Sedangkan lokasi usaha itu lokasi tempat usahanya berada. Jadi misalnya kita perusahaan yang bergerak dalam bidang restoran, ya, food and beverages misalnya. Kantor ada di Jakarta Selatan, ada cabang di Bali, tapi restoran-restorannya ada di Canggu, ada di mana-mana gitu ya, di beberapa alamat. Itu yang namanya lokasi usaha gitu. Nah, kalau di perizinan untuk lokasi usaha tidak perlu membuka akta cabang. Jadi tidak perlu buat akta cabang. Tapi kalau kantor cabangnya itu harus membuat akta cabang di notaris. Nah, sekarang kita masuk ke pendirian nih. Sorry latar belakangnya agak lama supaya kita diskusinya menyeluruh aja dan selaras gitu. Sekarang kita masuk ke pendirian. Yang pertama kita harus pikirkan seperti juga yang kemarin Mas Regi sudah sampaikan di sesi sebelumnya, bagaimana mungkin perjanjian di antara shareholders yang disebut dengan shareholders agreement. Selain itu, bagaimana sih memilih bentuk badan usaha yang tepat ya? Kita saat ini perlu badan hukum atau non badan hukum. Nah, ini beberapa hal yang bisa dipertimbangkan ketika kita memilih itu. Kita lihat batas wewenang dan tanggung jawabnya seperti apa gitu ya. Kemampuan keuangannya dan kemudahan pendiriannya. Jadi ada badan hukum mungkin yang nggak harus ada badan usaha yang nggak harus didirikan di notaris ya kan. Jadi itu mungkin lebih mudah gitu. Kemudian keuangannya permodalnya sebesar apa gitu. Kemudian perkembangan usahanya yang kita foresee in the future itu seperti apa. Apakah ada tuntutan-tuntutan regulasi mengenai badan usaha tertentu yang harus dipenuhi kita ketika berusaha gitu. Itu adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan ketika kita mau mendirikan perusahaan. Kemudian kalau kita fokus ke PT ya, which is our topic untuk pagi hari ini, PT, kita mendirikan PT harus datang ke notaris, bikin akta pendirian. Nah, otomatis yang pertama adalah, bukan yang pertama ya, setelah ada kesepakatan di shareholders agreement dan lain sebagainya, otomatis berikutnya adalah memilih notaris. Ini gampang-gampang susah, notaris banyak banget di Indonesia. Kita itu ada sekitar 18.000 notaris yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM saat ini gitu. Dan kemanapun teman-teman menoleh pasti ada notaris. Tapi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan ketika kita memilih notaris. Ini
yang namanya perusahaan terbatas itu jarang sekali ditentukan waktu berdirinya. Jadi biasanya kalau kita lihat di pasal 2 pendirian ya, jangka waktu itu selalu hampir semuanya tidak terbatas. Artinya sepanjang kita masih berbisnis, maka selama itu pula PT itu berdiri gitu. Dan itu bisa lama sekali. Kalau kita bisa memilih notaris yang kita kenal ya, yang bisa memberikan advice lebih menyeluruh gitu, itu lebih di preferred. Kenapa? Karena kalau kita mau mengadakan perubahan, dokumen-dokumennya sudah ada di notaris yang bersangkutan. Kalau kita ingin konsultasi tentang KBLI, apabila si notaris memiliki pengetahuan yang cukup tentang pendirian dan perubahan perusahaan, itu juga lebih menguntungkan buat kita. Nah, berikutnya adalah menyiapkan dokumen. Oh ya, tentunya notaris yang ada di wilayah domisili si perusahaan itu juga lebih preferred ya, supaya tidak terlalu jauh. Kemudian menyiapkan dokumen. Dokumennya apa saja? Kita pilih nama. Jadi notaris, kalau kita datang ke notaris misalnya, Bu, saya mau mendirikan perusahaan PT. Pasti yang pertama diminta oleh notaris adalah, oke, saya minta usulan nama, proposed name yang terdiri dari 3 kata. Ya, dalam bahasa Indonesia kalau PT-nya adalah PT PMDN, dan dalam bahasa Inggris boleh kalau PT-nya adalah PT PMA. Jadi pemilihan nama kami harus cek dulu ya ketersediaan nama di Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian alamat dan tempat kedudukan, kemudian KTP, identitas, NPWP para pendiri dan lain sebagainya. Alamat kalau ada, biasanya saya juga minta alamat kantornya, perjanjian sewa menyewanya kalau sudah ada, sekedar untuk memverifikasi bahwa kantornya memang akan didirikan di sana begitu. Kemudian setelah itu semua selesai, notaris akan mendraft akta pendirian dengan mempertimbangkan tentunya apa yang rekan-rekan sudah sepakati di shareholders agreement yang minggu lalu dijelaskan oleh Mas Regi gitu. Nah, shareholders agreement itu sepanjang bisa perjanjian-perjanjian atau kesepakatan-kesepakatannya seperti klasifikasi saham misalnya. Persentase saham jelas ya, siapa direksi dan siapa komisaris bisa jelas. Tapi klasifikasi saham dan ketentuan lainnya untuk rules, untuk lain-lainnya, sepanjang tidak menyimpangi atau menyalahi undang-undang perseroan terbatas, maka boleh dimasukkan ke anggaran dasar supaya lebih pasti secara hukum, supaya terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM begitu. Nah, masih tentang pendirian, ada nih hukum nih saat ini ya sedang nyata-nyatanya ini Mas Reza. Kalau kita dulu sering berdebat sama dosen tuh, hukum tuh selalu ketinggalan deh sama bisnis gitu, sama dunia perbisnisan sama ekonomi. Itu dalam setiap angkatan fakultas hukum itu pasti jadi suatu perdebatan antara dosen dan mahasiswa. Nah, menurut saya ini saat-saatnya yang sangat jelas terlihat gitu loh. Jadi kita bisa melihat perkembangan bisnis itu begitu cepat sampai kadang-kadang peraturan perundangannya itu keteteran untuk mengejarnya. Jadi selalu ada peraturan baru. Dan untuk rekan-rekan yang punya perusahaan, mengoperasionalkan perusahaan, ini penting sekali untuk keep up with the information gitu ya, terkoneksi dengan semua digital gitu untuk tahu hal-hal terkini gitu. Seperti KBLI, KBLI-nya sudah berubah dari 2017 ke 2020 yang baru. Tapi apakah sudah berlaku? Tampaknya belum, karena kalau saya mendirikan perusahaan di AHU, masih yang lama dipakai, masih 2017. Kemudian perubahan bentuk produk pendaftaran korporasi atau perusahaan, tadinya SK namanya kan, Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM, SK yang ada QR code-nya. Sekarang nanti namanya adalah Sertifikat Pendaftaran, gitu. Kemudian adanya perseroan perorangan yang bisa didirikan oleh satu orang pribadi, sudah menjadi badan hukum. Liability-nya terbatas. Sepanjang dia UMK, mikro dan kecil. Dan bisa mendirikan sendiri ke platformnya Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian permodalan PT PMA juga berubah, yang tadinya adalah minimum modal disetor adalah 2,5 miliar rupiah menjadi 10 miliar rupiah. Kemudian adanya perubahan di bidang perizinan. Kalau tadinya perizinan itu setiap KBLI ada izin-izinnya harus diurus ya, sudah dipasangkan satu-satu gitu. Oh, kalau perdagangan izinnya siup dan lain sebagainya. Nanti ini ada perubahan dalam perizinan teknisnya. Jadi di OSS yang baru katanya diluncurkan kemarin 2 Juli, tapi saya dan Sarah mau monitor kemarin seharian belum gitu ya. Jadi nanti berbasis risiko, perusahaan itu mengakses dirinya sendiri, mengisi checklist isian risiko, dan kalau risikonya menengah,
maka izinnya seperti ini misalnya. Kalau risikonya rendah, maka cukup dengan sertifikat misalnya. Kalau risikonya tinggi, maka izinnya akan berderet dan lain sebagainya gitu ya. Nah, bagaimana mengurus perizinan perusahaan setelah didirikan? Yaitu kita mengakses OSS dan mengisi atau mengaplikasi, memohonkan izin-izin itu di sana. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau bisa saya ringkas, seperti inilah siklus pendirian suatu perseroan terbatas. Ya, dimulai dari nomor 1 yaitu preparation, tadi saya sudah bilang. Ditentukan namanya, permodalannya berapa, kategori bisnisnya apa, domisilinya di mana, adakah klasifikasi saham, adakah perjanjian shareholder agreement yang harus dituangkan di anggaran dasar. Kemudian didirikan di hadapan notaris. Kita ngadep notaris, kita tanda tangan di depan notaris, dan jadilah anggaran dasar yang merupakan undang-undang yang mengikat bagi para pihak yang menandatanganinya atau bagi para pendirinya. Kemudian didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM supaya dia menjadi badan hukum yang penuh, yang liability-nya terbatas, termasuk juga diumumkan dalam berita negara. Jadi ini sering terlewat nih, pengumuman di berita negara. Kadang kita pendirian dapat anggaran dasar, dapat SK dari notaris, udah gitu ya. Harusnya kita minta BNRI-nya mana, Ibu Notaris, gitu. Karena secara hukum prinsip dia menjadi badan hukum dengan tanggung jawab yang terbatas adalah kalau sudah diumumkan di berita negara. Kalau belum, maka tanggung jawabnya secara teori nih ya masih tidak terbatas, masih sampai harta pribadi. Kemudian habis itu mengisi OSS ya, mendapatkan NIB, kita mungkin sudah tahu semuanya NIB apa. Nanti setiap usaha itu punya nomor induknya masing-masing. Kemudian memperoleh perizinan komersial atau operasional, menjadi tax resident. Artinya NPWP-nya sudah mulai menjadi tax resident nih, sudah kewajiban untuk melapor pajaknya setiap bulan dan setiap tahun sudah muncul. Bahkan ketika pendirian di notaris, sistem kami di AHU itu sudah sekaligus diberikan nomor NPWP si perusahaan yang bersangkutan. Jadi nanti kartu fisik NPWP-nya akan dikirimkan oleh kantor pajak ke alamat perusahaan yang terkait. Kemudian dari situ mulai bisa mengakses insentif-insentif yang ada di pemerintah, seperti misalnya insentif pajak kalau ada, insentif impor-ekspor kalau ada, kemudian membuka rekening bank. Jadi secara singkat begitu. Nah, kalau perusahaan itu bisa didirikan, bisa diubah juga, ya kan? Tadi saya sudah menjelaskan, ada proses perubahannya itu seperti apa. Biasanya selalu dimulai dengan rapat umum pemegang saham, bahwa pemegang saham menyetujui perubahan ini dan lain sebagainya. Kemudian bisa dibubarkan juga kalau bisa didirikan. Kemudian bisa sengketa juga tentunya, yang bersengketanya biasanya dibawa ke pengadilan untuk ditetapkan gitu. Bisa diwariskan juga karena ini adalah harta kekayaan seseorang dan menganut atau mengikuti hukum warisan harta bergerak, yaitu diwariskan kepada ahli waris yang sah. Nah, ini ada beberapa dokumen nih Mas Iwan yang standar yang harus dimiliki oleh semua perusahaan ketika didirikan. Yang pasti akta pendirian, kemudian SK Menteri yang sekarang sudah berubah jadi sertifikat pendaftaran. KBLI itu istilah aja sih, kita harus milih kategorinya. Kemudian ada NIB-nya seperti paspor si perusahaan, seperti KTP-nya perusahaan lah gitu. Ada NPWP, kemudian ada izin-izin usaha, izin operasional komersial. Ya. Nah, anggaran dasar PT memuat apa saja? Saya serahkan waktu selanjutnya ke Sarah ya, Sarah. Silakan Sarah. Ya, halo. Suaranya kedengaran ya? Kedengaran. Ya, kedengaran. Ya, kedengaran. Sorry, sebentar. Oke, sekarang selamat pagi semua para peserta SWA Digital. Thank you Mbak Prita atas pemaparannya. Saya akan lanjutkan fokus untuk membahas apa saja sih yang kita dapat atur di dalam anggaran dasar suatu perseroan terbatas yang merupakan aturan main dari suatu perseroan terbatas untuk menjalankan kegiatannya. Share screen-nya kelihatan ya? Oke. Anggaran dasar ini antara lain memuat nama dan tempat kedudukan perseroan, jangka waktu, permodalan, nilai nominal saham, klasifikasi saham, pengaturan mengenai direksi dan dewan komisaris, tata cara penyelenggaraan rapat umum pemegang saham, penggunaan laba, pembagian dividen,
serta hal-hal lain yang dapat kita atur selama tidak bertentangan dengan hukum, khususnya Undang-Undang Perseroan Terbatas. Apa aja sih contohnya? Sebagai misal penentuan quorum yang lebih tinggi, atau yang lebih besar, kemudian klasifikasi saham, terus pembatasan kewenangan direksi yang lebih luas dari yang standar yang ada di dalam anggaran dasar biasanya, itu kita bisa atur. Misalkan sebelumnya sudah ada shareholders agreement. Ini kita akan masuk ke contoh anggaran dasar perseroan terbatas. Kita bisa lihat isinya, kita bedah secara singkat ya. Pendirian, di sini ada akta pendirian PT Pandu Bali Rucita. Ini PT-nya Mbak Prita nih ya, jadi aku bisa share ya Mbak ke pihak ketiga ya. Oke, untuk nama dan tempat kedudukan, di sini terlihat namanya PT Pandu Bali Rucita. Saat ini kalau kita mau memberi nama suatu perseroan terbatas, disyaratkan pada sistem minimal terdiri dari 3 suku kata. Untuk PT PMDN, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, harus berbahasa Indonesia, sedangkan untuk PT yang mengandung unsur asing, penanaman modal asing dapat mengandung bahasa dengan unsur asing. Kemudian untuk domisilinya ini kita dapat masukkan sesuai dengan domisili kantor perusahaan. Untuk jangka waktunya kita dapat tentukan dengan jangka waktu tertentu atau tidak terbatas. Pada umumnya sih tidak terbatas. Kemudian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha ini adalah bidang usaha yang akan kita pilih. Saat ini untuk memilih bidang usaha sesuai dengan kegiatan yang akan dijalankan perseroan, kita mengacu ke KBLI, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang dikeluarkan tahun 2020. Itu kita harus pilih yang spesifik. Misalkan, ini kan aktivitas konsultan hukum. Misalkan kita mau yang lain ya, perdagangan eceran gitu. Nah, itu tuh kita mau berdagang apa? Dagang baju, berdagang sepatu, atau berdagang lampu. Itu kita harus pilih yang spesifik. Bagaimana cara memilih yang spesifik dari KBLI ini? Nah, itu ada penomoran. Penomorannya itu kita akan pilih yang terdiri dari 5 digit. Nanti kalau ada dokumennya kita bisa buka. Kemudian mengenai permodalan, kita di dalamnya ini ada modal dasar. Modal dasar adalah seluruh modal yang disebutkan dalam perseroan atau total jumlah saham yang dapat diterbitkan. Nah, dari modal dasar ini minimal para pemegang saham menyetorkan modal sebanyak 25%. Jadi untuk Pandu Bali Rucita ini modal dasarnya 50 juta, kemudian minimal 25% disetorkan, yaitu adalah 12.500.000 terbagi menjadi saham-saham. Berikutnya, di dalam anggaran dasar kita bisa lihat juga pengaturan mengenai saham. Di sini saham itu boleh dimiliki oleh siapa saja sih, warga negara Indonesia, atau WNA, Badan Hukum Indonesia, atau Badan Hukum Asing. Kemudian, bukti kepemilikannya apa, gitu, surat saham. Kemudian, diatur juga mengenai penggantian surat saham, itu kita bisa atur di dalam anggaran dasar, dalam hal surat saham rusak, atau hilang gitu, kita bisa report ke direksi untuk mengganti surat saham tersebut. Nanti ada mekanismenya, itu kita bisa atur. Mengenai pemindahan hak atas saham, hak atas saham ini untuk pemindahannya itu diperlukan adanya persetujuan rapat umum pemegang saham serta dokumen pengalihannya yang ditandatangani oleh pihak yang memindahkan dan yang menerima pemindahan. Itu nanti ini juga diatur apakah ada preemptive rights untuk para pemegang saham existing. Kalau misalkan dia harus ditawarkan terlebih dahulu, saya mau jual saham nih gitu. Kalau mereka nggak mau, baru kita bisa tawar ke pihak ketiga. Kemudian mengenai rapat umum pemegang saham atau disebut sebagai RUPS. RUPS itu ada 2 macam, ada RUPS tahunan dan RUPS luar biasa. RUPS tahunan ini disyaratkan untuk diadakan setiap tahun dalam waktu maksimal 6 bulan semenjak tutup tahun buku. Jadi misalkan perusahaan ini tutup bukunya pada bulan Desember, jadi maksimal pada bulan Juni dia harus mengadakan RUPS tahunan. Agendanya apa sih RUPS tahunan? Ada pengesahan laporan tahunan, laporan keuangan yang dibuat oleh direksi, dan telah diperiksa oleh komisaris. Pengesahan ini akan diberikan oleh para owner-nya, para shareholders. Itu kemudian ada penentuan penggunaan laba, atau kita juga bisa memutuskan agenda-agenda lain yang sebelumnya itu sudah diajukan, seperti perubahan pengurus, gitu, dan lain sebagainya itu kita bisa lakukan.
Kemudian RUPS luar biasa. Dalam hal kita belum masuk ke waktu RUPS tahunan, kita di tengah-tengah nih mau melakukan perubahan yang membutuhkan keputusan shareholders. Nah, itu kita bisa adakan RUPS luar biasa dengan mekanisme yang dapat kita atur dalam anggaran dasar. Kemudian untuk tempat, pemanggilan, dan pimpinan rapat, ini juga kita bisa atur mengenai tempat, biasanya kita adakan di tempat alamat kantor perseroan, atau kita juga bisa adakan di wilayah lain di NKRI, itu kita bisa tentukan. Untuk pemanggilan, kita minimal adalah 14 hari sebelum tanggal rapat atau sebelum tanggal 14 hari sebelum tanggal rapat dengan tidak menghitung tanggal rapat dan tanggal pemanggilan. Kemudian pimpinannya adalah bisa ditentukan mau direktur atau komisaris atau pihak lain yang hadir dalam rapat. Jadi misalkan kalau direktur dan komisaris ini berhalangan, rapat tetap dapat berjalan gitu. Kita tinggal pilih selama quorumnya terpenuhi. Kemudian mengenai quorum, kita standar nih dalam anggaran dasar biasanya mengacu ke UPT ya, 50+1. Dan untuk agenda-agenda lain itu dapat diatur lebih tinggi. Itu untuk quorum keputusan. Kemudian untuk direksi, kita dapat mengatur mengenai pemberhentiannya, pengangkatannya, masa jabatannya, begitu juga untuk dewan komisaris. Nah, khusus direksi ini, direksi ini kan bertindak untuk mewakili perseroan untuk mengikatkan diri dengan pihak ketiga atau sebaliknya. Nah, kita bisa input nih tugas dan kewenangannya apa aja gitu. Dan juga kita bisa batasi. Pemegang saham dapat membataskan. Misalkan apa saja sih yang dibatasi. Direksi mau pinjam uang ke bank atau meminjamkan uang ke bank atas nama perseroan. Nah, itu dia butuh persetujuan dari dewan komisaris. Nah, itu boleh. Atau ada hal-hal lain yang misalkan direksi mau menjaminkan kekayaan perseroan yang nilainya lebih besar dari 50% nilai kekayaan perseroan. Nah, shareholders minta itu. Mbak Sarah, sepertinya suaranya agak hilang. Tugasnya apa sih? Kedengaran? Oke, udah balik, Sar. Udah. Oke. Sudah balik ya. Nah, kemudian kita masuk ke Dewan Komisaris. Fungsinya apa sih? Dewan Komisaris ini berfungsi untuk melakukan pengawasan kepada direksi dalam menjalankan operasional perseroan. Gitu. Jadi dia boleh nih datang pada jam kerja, dia cek pembukuan perusahaan, laporan tahunan, laporan keuangan. Nah, terus dia misalkan ada yang nggak match, dia boleh tanya ke direksi, mengajukan pertanyaan, terus dia juga boleh memberikan nasihat kepada direksi agar perseroan ini dapat berjalan dan mencapai keuntungan yang baik, yang maksimal gitu. Oke, ini tugas dan kewenangan Dewan Komisaris. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, untuk rapat Dewan Komisaris juga dapat diatur, bisa disamakan dengan rapat direksi atau diatur lain. Untuk tahun buku, rencana kerja, laporan tahunan. Untuk tahun buku ini biasanya dibuat dari bulan Januari dan ditutup pada bulan Desember. Jadi banyak tuh PT RUPS tuh rame-rame pada bulan Juni udah melaksanakan RUPS tahunan untuk pertanggungjawaban ke pemegang saham. Oke. Kemudian penggunaan laba dan pembagian dividen. Selama ada saldo laba yang positif, maka kita dapat membagikan dividen kepada shareholders melalui keputusan para pemegang saham di RUPS tahunan. Oke, ketentuan penutup di sini terdapat data perseroannya yang kita akses ke Kemham. Itu ada di sini ada data pemegang saham, ada 2 orang ya. Mbak Prita, Mbak Jenny gitu, masing-masing memiliki 10 saham dengan nilai 6.250.000. Berarti ini masing-masing sahamnya ada 50%. Jadi kalau mau mengambil keputusan pada RUPS, itu dua-duanya harus ikut, kecuali ada rapat kedua. Kemudian disebutkan juga mengenai siapa yang menjadi direktur, siapa yang menjadi komisaris. Gitu. Jadi nanti ini yang kita input ke dalam sistem Kementerian Hukum dan HAM di dalam akta pendirian ini. Secara singkat, ini penutupnya, penutup akta.
Kemudian dari akta pendirian ini kita ajukan ke Kemenkumham. Ini contoh surat pengesahannya yang sekarang sudah berubah menjadi surat pendaftaran ya, Mbak Prita ya. Oke, ini lampirannya. Di sini juga terlihat susunan pengurus, susunan pemegang saham, nilai sahamnya, jumlah sahamnya. Kemudian ini ada contoh perubahan anggaran dasar. Saya tidak bahas banyak. Dari perubahan anggaran dasar ini, seperti tadi telah disebutkan, diambil melalui keputusan para pemegang saham, kemudian dituangkan ke dalam akta notaris, ini aktanya. Nah, dari akta ini kita report ke kementerian. Dulu itu bentuknya kalau memerlukan persetujuan, ada surat persetujuan atau cukup diberitahukan. Sekarang lainnya sama saja, semua berupa surat pendaftaran. Kita masuk izinannya. Nah, kita mendirikan PT yang tadi dengan anggaran dasar tadi yang telah saya bahas. Kemudian kita mendaftarkan biasanya di sistem notaris itu, di sistem Kemenkumham, sudah keluar nomor NPWP-nya. Nah, ini ada contoh kartu NPWP. Ini kita bawa, sekarang sih sudah online ya, di KPP Kantor Pajak Pratama terkait di domisili perseroan, itu kita masukkan data, kemudian nanti mereka akan kasih NPWP. Nah, kemudian kantor pajak akan mengirim nih kartu NPWP ke alamat perseroan terbatas yang terdaftar. Ini NPWP dapat dilihat. Kemudian ada contoh nomor induk berusaha, NIB. Ini adalah identitas suatu perseroan terbatas untuk menjalani usahanya. Dikeluarkan oleh sistem di bawah, sekarang sebutannya Kementerian Investasi ya, dahulu BKPM. Nama sistemnya adalah sistem OSS, Online Single Submission. So, nanti di NIB ini terdiri dari 2 halaman. Halaman berikutnya adalah lampiran bidang-bidang usaha apa aja sih yang ada di dalam anggaran dasar gitu. Mereka ngambil sistem tarik langsung dari sistem Kemenkumham. Itu ini bidang-bidang usahanya Pandu Bali Rucita nih, ada macam-macam. Iya, kebaca nih waktu contoh pandemi. NIB. Nah, setelah dari NIB, ya, Kebaca Sarah waktu pandemi mendirikannya. Jadi ada kue-kue basah dan lain sebagainya. iya, macam-macam. Ya, saya sama Sarah tahu kita sekarang mau bahas startup ya. Tapi pada prinsipnya tuh sama. Pilih KBLI dulu. Apakah itu penyedia jasa elektronik dan seperti Tokopedia atau fintech itu sama. Prinsipnya sama. Memang contohnya di sini nggak betul-betul tepat ya untuk startup. Tapi pada prinsipnya sama. Memilih KBLI dan kemudian melihat izin-izin usaha dan izin teknis apa yang dibutuhkan oleh si startup itu dalam menjalankan perusahaannya. Sorry, Sarah, saya potong. Lanjut, Sar. Ya, nggak apa-apa, Mbak. Oke, kemudian kita masuk ke dalam, setelah NIB ini, kita di sistem itu kita akan mengurus namanya izin usaha. Izin usaha itu ada macam-macam, ada izin usaha khusus, ada izin usaha yang umum seperti SIUP. Nah, ini kita lihat kalau untuk PT Pandu Bali Rucita, izin usahanya ada salah satunya contohnya TDUP. TDUP dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata, merupakan izin khusus. Biasanya izin-izin seperti ini memiliki komitmen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Jadi, karena ada komitmen yang harus dipenuhi, maka dari sistem dia akan mengeluarkan izin usaha dengan status izin usaha ini belum memenuhi komitmen atau belum berlaku efektif. Nanti dia juga keluarkan di sini ada nomor KBLI-nya, gitu, mana aja yang masuk ke dalam TDUP. Nah, agar menjadi berlaku efektif, maka pelaku usaha harus menghubungi kementerian terkait, menanyakan persyaratannya apa aja, memenuhi komitmennya. Kemudian nanti apabila komitmen telah dipenuhi, dari kementerian terkait ini akan langsung connect nih ke sistem OSS. Jadi setelah di-connect, nanti kita akan cek lagi ke dalam sistem, lampiran izin usaha ini sudah berubah statusnya, yaitu menjadi berlaku efektif dan telah memenuhi komitmen. Contoh izin usaha yang biasanya itu bisa langsung berlaku efektif adalah bidang usaha perdagangan, barang dan jasa biasanya ya. Contohnya nih di Pandu Bali Rucita juga ada izin usaha tersebut, ini SIUP gitu. Nah, ini pada saat kita input, dengan bidang usahanya adalah aktivitas konsultasi manajemen lainnya,
dia langsung telah memenuhi komitmen atau berlaku efektif karena memang tidak ada komitmennya. Gitu. Ini contoh LKPM. Demikian saya sampaikan contoh anggaran dasar dan contoh-contoh perizinan berusaha dari suatu perseroan terbatas Pandu Bali Rucita. Demikian saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, boleh disampaikan melalui kolom komentar ke saya dan Mbak Prita. Terima kasih Mas Iwan, Mas Reza. Oke, Mas Iwan dan Mas Reza, dari kami segitu untuk memancing diskusi. Saya kembalikan ke Mas Iwan ya, Mas Iwan. Ya, terima kasih banget Mbak Prita, Mbak Sarah. Presentasinya keren banget. Ada beberapa teman yang di kolom chat bilang Mbak Prita sharingnya enak banget. Ya, karena memang beliau pengajar ya. jadi sudah pasti. Nah, ini kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Kebetulan di kolom chat ini sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ini dari Pak Faiz ya. Apakah bisa di-share PP turunan Undang-Undang Cipta Kerja maksudnya, Kerja. yang mengatur pendirian PT cukup 1 orang. Nah, ini minta di-share filenya nih, Mbak Prita, Mbak Sarah. Peraturan perundangannya ya. Jadi PP-nya. Ya, PP-nya. Jadi ini udah berlaku ya, Pak. Maksudnya sudah dimungkinkan dan PP hukum dan HAM-nya juga sudah ada. Tapi terus terang karena ini bukan jurisdiksi notaris, jadi notaris nggak membantu pendiriannya. Jadi saya belum mengikuti dengan erat gitu, dengan ketat gitu ya, bagaimana pendiriannya. Dan saya juga tanya-tanya ke rekan-rekan lain apakah sudah pernah mencoba membantu ya, walaupun tidak mendirikan karena bukan notaris yang mendirikan, tapi apakah pernah coba membantu? Belum juga Pak gitu. Jadi nanti kami akan share peraturan-peraturannya aja ya, Sarah. Ya. Untuk bisa untuk menjadi referensi lebih lanjut nih buat Bapak. Tapi pada intinya sepanjang dia UMK ya, mikro, kecil sampai menengah kalau nggak salah, itu boleh didirikan perseroan perorangannya dan bisa langsung ke Kementerian Hukum dan HAM-nya untuk mengisi sendiri di sana, dan selanjutnya OSS-nya juga diisi sendiri di sana. Tapi prinsipnya sama, KBLI-nya tetap harus dipilih dulu. Jadi Bapak sisir dulu tuh KBLI-nya yang ada di KBLI 2020, yang mana yang cocok. Biasanya kalau saya sama Sarah tuh supaya cepat nyarinya, cari di keyword-nya, find apa gitu. Dan memang nggak semua jadi waktu kami konsultasi dengan PKPM tuh ada beberapa kategori bisnis yang baru gitu, new businesses gitu, yang belum bisa diakomodir oleh KBLI. Tapi ya nggak apa-apa, itu pun ada mirip-mirip yang bisa dipilih di KBLI-nya. Sarah ada tambahan nggak? Udah cukup sih. Mungkin untuk nilai modalnya ya ada yang berubah. Kalau untuk usaha mikro dan kecil, sekarang itu pengaturannya untuk usaha mikro maksimal modalnya adalah 1 miliar, untuk usaha kecil di atas 1 miliar sampai dengan 5 miliar. Dengan ketentuan juga untuk penjualan tahunannya, kalau mikro itu maksimal 2 miliar, kecil di atas 2 miliar sampai 15 miliar. Nah, setelah lewat dari angka tersebut, maka sudah tidak bisa menggunakan perseroan perseorangan lagi. Iya. Dan harus WNI, tidak boleh WNA. Ya. Gitu kira-kira, Mas Iwan. Oke. Nanti mungkin peraturan pemerintahnya bisa di-share di kolom chat ya, supaya teman-teman lain bisa download juga gitu. Boleh. Tadi juga di slide itu ada di bagian slide saya mana tadi? Oh ini. Di bagian terakhir saya cantumkan sih. Tapi nanti secara lengkap saya bisa share ke teman-teman Swadigital ya. Tapi ini daftarnya. Jadi peraturan perundangannya yang baru itu yang nomor 11, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya untuk yang terkait dengan badan-badan usaha gitu. Oke. Kemudian itu tadi yang Permenkumham nomor 21 tahun 2021. Sebentar mungkin bisa di-download sama Sarah, di-share ke chat ya.
Ya. Oke, sambil kita tunggu Mbak Sarah untuk upload peraturannya, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Syahrial Warga Kusuma. Hai, mau nanya berapa banyak jumlah KBLI yang bisa dipilih? Apakah harus sejenis atau bisa beraneka ragam? Terus, oke, ini ada kedua. Pertanyaan pertama dulu deh. Ya, itu pertanyaan pertamanya ya. Oke, Ya. ada berapa KBLI yang bisa dipilih? Ada banyak. Maksudnya dalam satu perusahaan boleh memiliki beberapa KBLI yang berbeda. Apalagi kalau perusahaannya adalah PT PMDN, Bapak. Penanaman modal dalam negeri itu biasanya tidak terbatas. Sepanjang kategorinya tidak single purpose. Single purpose artinya ada kategori-kategori bisnis di KBLI yang tidak boleh digabung dengan kategori bisnis lain. Jadi harus berdiri sendiri. Kalau saya tidak salah dan kalau masih updated ya, kalau masih mutakhir, contohnya rumah sakit swasta. Rumah sakit itu single purpose. Jadi nggak boleh digabung sama kategori lain. Jadi PT-nya harus satu kalau mau bikin rumah sakit. Ya untuk rumah sakit aja gitu. Nah, sisanya sepanjang dia tidak single purpose, maka boleh digabung gitu. Boleh digabung untuk kategori yang sama maupun kategori yang berbeda. Tapi kalau saya boleh saran, pilihlah yang memang mau dilaksanakan terlebih dahulu. Jangan seperti dulu kan kalau kita bikin PT semuanya dimasukin gitu ya. Karena nanti kalau semuanya dimasukin bisa sih bisa. Tapi konsekuensinya itu semua perizinan harus diurus, Mas Iwan.